Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru di channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas rapikan isi rumah Anda. Sains telah membuktikan bagaimana kekacauan dapat menyebabkan efek yang merusak kesehatan fisik dan mental kita. Tapi ada lebih dari itu, berdasarkan apa yang dikatakan psikolog yang bernama Sherry Bow, bahwa kekacauan membuat kita sulit untuk rileks, menciptakan perasaan bersalah, dan terus-menerus menandakan bahwa pekerjaan kita tidak pernah selesai. Kekacauan juga membuat Anda membuang waktu dan uang. Anda akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari barang-barang Anda. Anda mungkin lupa membayar tagihan dan harus membayar biaya tambahan untuk keterlambatan pembayaran. Anda bahkan kadang membeli barang yang sama karena Anda tidak dapat menemukan barang tersebut di rumah Anda, atau Anda lupa bahwa Anda sudah memilikinya. Bagi yang mengikuti seluruh video di channel ini, tentu masih ingat ya dengan ritual dompet ajaib di Law of Attraction Indonesia 9, di mana kita belajar memperlakukan uang di dalam dompet dengan baik, menyusunnya rapi sesuai besaran nilai uang dan sebagainya, sebagai bentuk penghormatan terhadap uang, sehingga aliran energi uang boleh mengalir dengan bebas ke dalam hidup Anda. Bagaimana dengan di dalam rumah? Prinsipnya sama. Kita semua terhubung secara energi. Energi dari setiap benda, termasuk diri Anda, berinteraksi dengan energi dari semua benda di sekitarnya di tingkat bawah sadar tentu saja. Ketidakrapian akan menghentikan aliran energi dan menciptakan mandek, tersendat, atau stagnan. Bisa dibayangkan energi yang mandek di rumah. Sedangkan Anda perlu berhenti dari segala kegiatan untuk menikmati istirahat di rumah, tetapi karena rasanya energi tidak mengalir, jadinya kurang terasa menyenangkan saat berada di rumah. Jika rumah diilustrasikan sebagai tubuh dan aliran energi di dalamnya seperti sirkulasi darah di dalam tubuh, ketidakrapian atau kekusutan di dalam rumah akan menghalangi sirkulasinya dan menimbulkan penyumbatan energi untuk bersirkulasi ke seluruh rumah dan kehidupan Anda. Dengan menciptakan keteraturan dan harmoni di dalam rumah, Anda akan menjadi lebih hadir dan rasanya lebih terang, sehingga sirkulasi energi kekuatan hidup sebagai kunci untuk kesehatan dan keseimbangan boleh terjadi. Kita semua tahu bahwa membersihkan barang-barang yang berantakan bisa meningkatkan ruang kosong dalam rumah, sehingga kesannya lebih lega. Ruang yang terjadi setelah membersihkan, merapikan, dan memungkinkan semua energi bebas mengalir ke dalam hidup Anda. Energi materi, spiritual, dan emosional. Anda harus menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi Anda inginkan, sehingga Anda dapat memberi ruang untuk hal-hal yang memang Anda inginkan. Tapi hal tersebut tidak datang jika rumah Anda dalam kondisi yang berantakan. Ketika Anda mulai melakukannya secara teratur, Anda memberitahu alam bawah sadar dan semesta bahwa Anda siap memberi ruang untuk apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Semakin banyak Anda melepaskan hal-hal yang tidak lagi Anda gunakan, yang tidak lagi membuat hati senang atau keindahan, tidak mempertahankan hal usang atau semacamnya, semesta akan mengisinya dengan hal-hal yang Anda inginkan. Mulailah dengan rumah Anda, pilih ruang di rumah Anda dan mulailah dari yang kecil terlebih dulu. Bersihkan yang berantakan setiap hari. Mungkin ini membutuhkan beberapa menit dalam sehari secara bertahap. Jadikan ini kebiasaan sehari-hari agar Anda mengosongkan ruang sehingga semesta dapat mengisi kekosongan tersebut. Singkirkan hal-hal yang menghabiskan ruang, energi yang tidak lagi Anda gunakan, atau tidak lagi membawa keindahan ke dalam hidup Anda. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk membantu memprioritaskan upaya pembersihan atau menangani hal yang berantakan di dalam rumah Anda. Rapikan sekitar jalur masuk rumah. Kondisi ruangan yang menyambut Anda pertama kali masuk rumah memiliki efek langsung pada energi Anda. Jika rapi, teratur, bersih, dan indah, Anda akan merasa nyaman dan energi Anda cenderung
meningkat. Namun, jika Anda disambut oleh lingkungan yang berantakan dengan banyak kekusutan, debu, kotoran, energi Anda akan turun karena rasanya seperti diserang oleh energi negatif dari ruangan. Buat jalur masuk rumah semacam ucapan selamat datang yang menyambut Anda dengan kerapian, dan setelah Anda memasuki ruangan atau rumah, kemungkinan besar Anda akan lebih damai dan positif. Karena jalur masuk sekitar rumah adalah seperti menyambut setiap kali orang yang akan masuk ke dalam rumah. Jadi itu perlu dirapikan dan dibersihkan. Rapikan ruang yang sering digunakan. Setelah Anda merapikan jalur masuk rumah, Anda dapat lanjutkan untuk bersihkan dan merapikan dapur, ruang keluarga, dan kamar mandi, yakni tempat di mana Anda menghabiskan banyak waktu. Energi di tempat-tempat yang paling banyak Anda habiskan memiliki pengaruh besar terhadap energi Anda. Pembersihan dan membuatnya rapi akan menggeser energi ruang-ruang itu dari negatif ke positif. Energi positif menghasilkan interaksi positif dengan orang lain, pengalaman positif, dan produktivitas. Rapikan kamar tidur. Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur daripada melakukan aktivitas lain di dalam rumah. Kualitas tidur Anda dipengaruhi secara langsung oleh kondisi kamar tidur Anda. Jadi pastikan kamar tidur tidak berantakan, dan hal ini bisa berarti penuh dengan energi negatif. Energi negatif seperti menciptakan noise atau kebisingan energi, membuat sulit untuk tidur nyenyak jika terganggu oleh noise energi dari kamar tidur yang berantakan. Dan kekacauan yang terus-menerus di kamar tidur dapat berdampak besar pada kesehatan, karena Anda terpapar energi negatif ini untuk jangka waktu yang lama. Singkirkan sesuatu yang tidak Anda sukai. Mengapa Anda menyimpan sesuatu yang Anda tidak sukai atau benci? Hal yang dibenci adalah murni energi negatif. Mereka akan membuat Anda tetap fokus negatif, sehingga fokus negatif akan menarik lebih banyak keadaan negatif dalam hidup Anda. Jika benda yang dibenci adalah milik anggota keluarga, pastikan benda tersebut terletak di area yang tidak sering terlihat oleh Anda. Singkirkan yang rusak. Menyimpan benda-benda yang rusak sama saja menciptakan sumber energi negatif yang kuat di dalam rumah. Jika Anda menumpuk terlalu banyak barang rusak, kemungkinan besar Anda akan secara psikologis merasa kurang prima. Tentukan dengan cepat apakah barang yang rusak sepadan dengan usaha atau biaya yang dikeluarkan untuk memperbaikinya. Jika memperbaikinya tidak ada gunanya, segera buang. Jika itu perlu diperbaiki, segera ambil langkah untuk memperbaikinya. Singkirkan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Singkirkan hal-hal yang mengingatkan hubungan, peristiwa, atau waktu yang menyakitkan dalam hidup Anda. Benda-benda dengan asosiasi negatif yang menyakitkan menahan energi dari rasa sakit tertentu di tempatnya. Sulit untuk beralih ke masa depan yang lebih positif ketika Anda secara teratur terpapar energi kenangan lama yang menyakitkan. Singkirkan benda yang mengingatkan Anda tentang kegagalan di masa lalu. Jika setiap kali Anda melihat suatu benda, Anda diingatkan akan kegagalan, Anda dihadapkan pada energi negatif yang selalu mengatakan Anda gagal. Tidak mungkin merasa nyaman dengan diri sendiri dan kesuksesan saat Anda dikelilingi oleh energi kegagalan. Dan energi kegagalan menarik lebih banyak kegagalan. Bersihkan area yang berkaitan dengan finansial. Buatlah bersih dan rapi tempat Anda membayar tagihan dan menangani keuangan. Bersihkan yang berantakan atau bersihkan laci. Buang semua bukti pembayaran dan pengeluaran yang sudah tidak diperlukan. Sehingga ini menciptakan tempat luas dan teratur untuk membayar tagihan dan menangani keuangan Anda. Semakin banyak Anda melepaskan hal-hal yang tidak lagi Anda gunakan, membersihkan hal usang yang tidak diinginkan, semesta akan mengisi ruang itu dengan hal-hal yang Anda inginkan. Tetapi, tentu saja ini perlu dibarengi dengan membereskan hal yang berantakan, tidak rapi, hambatan di tingkat mental, batin, pikiran, dan hati kita. Baiklah, apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Pemirsa, itu bagian ke-70 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Jangan lupa silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.